Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga Allah mencurahkan kita rahmat dan taufiknya dengan mempelajari tafsir yang agung ini. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 195. Jadi Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala berkata tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, ta'atihi, di jalan taat kepada Allah. Berinfaklah kalian, infakkan harta dalam rangka taat kepada Allah, itu makna fi sabilillah. Yani bil jihadi wa ghairihi, baik bentuknya itu jihad maupun bentuknya itu selain jihad. Jadi lafaz ini umum. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mana di jalan Allah itu yang penting dalam rangka taat kepadanya, baik itu dalam ranah jihad, dan itu adalah sebab turunnya ayat ini. Jihad dalam arti perang melawan orang-orang kafir, atau dalam masalah yang lainnya. Yang penting itu di jalan ketaatan, maka maknanya adalah infak di jalan Allah. Wala tulqu biaidikum, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian. Ai anfusikum. Aidikum di sini maknanya adalah anfusikum. Kenapa? Ya karena tangan, aidi itu bentuk jamak dari yad. Yad itu artinya tangan. Kalau anfus itu bentuk jamak dari nafas. Nafas itu artinya badan, jiwa. Kenapa kok jiwa disebut sebagai tangan? Pertama, karena memang tangan itu adalah bagian dari jiwa. Tangan itu bagian dari badan. Dan dalam dunia ilmu bahasa Arab itu ada istilah, istilah majaz mursal. Jadi majaz mursal itu disebut salah satu bentuknya adalah disebut sebagian, tapi yang diinginkan adalah semuanya. Itu ada dalam bahasa Indonesia. Kita mengatakan saya mempunyai 5 ekor onta. Ekornya atau apa? Ontanya. Saya mempunyai 5 ekor kambing. Ekornya atau apa? Sak kambing-kambingnya semuanya. Sak kambing-kambingnya menyebut 5 ekor. Saya belum melihat batang hidungnya. Batang hidungnya atau belum melihat orangnya. Belum melihat orangnya. Tapi itu namanya zikrul juz' wa iradatul kull. Yang disebut sebagian, yang diinginkan itu semuanya. Dan itu enggak ada masalah tatkala kemudian Imam Suyuti mengatakan di sini wala tulqu biaidikum ai anfusikum. Maknanya adalah jangan kalian menjerumuskan diri kalian. Al-ba zaidah. Ba di sini adalah ba zaid. Jadi kalau seandainya di luar Al-Qur'an, maka kita bisa membuang ba dengan mengatakan wala tulqu aidiyakum. Ai wala tulqu anfusakum. Jangan kalian itu menjerumuskan diri kalian. Lah, kemudian ada ba di situ. Ba ini zaid. Secara nahwu zaid. Tambahan. Secara nahwu tambahan. Tambahan itu dalam arti bisa dibuang. Jadi bisa dibuang. Tapi tidak ada tambahan dalam arti tambahan murni. Kono fungsinya plus. Itu enggak ada. Mustahil ada dalam Al-Quran sesuatu yang sama sekali enggak ada fungsinya. Jadi ba di sini adalah ziyadah lafdhan. Jadi secara lafaz itu adalah benar-benar tambahan, tapi secara makna itu lit taukid. Secara makna adalah untuk menguatkan. Kaidah dalam bahasa Arab adalah ziyadatul mabani ziyadah
fil ma'ani, tambahnya satu bentuk kata, satu lafadz gitu ya, maka itu menambah kekuatan makna, menambah kekuatan makna. Jadi kalau boleh kita terjemahkan, maka kita mengatakan wala tulqu biaidikum, kalian itu benar-benar jangan menjerumuskan diri kalian. Dari mana kata-kata benar-benar ini? Munculnya kata-kata takkid, munculnya kata-kata penguat itu dari bi, alba zaidah. Ila tahlukah. Yani jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke kehancuran. At-tahlukah ay al-halak, kehancuran. Mana hancur di sini adalah bil imsaki anin nafaqati fil jihad. Hancur dalam arti gambarannya itu menahan diri, tidak mau memberi nafkah, tidak mau berinfak dalam rangka jihad fi sabilillah, au tarkihi, atau meninggalkan jihad. Enggak mau infak untuk berjihad atau enggak mau jihad. Li'annahu yuqawwil aduwa alaikum, karena wong sing enggak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk berjihad atau tidak mau berangkat jihad, maka itu nanti akan menjadikan orang-orang kafir, para musuh itu kuat. Dan kalau kuat, mereka akan nyerang kalian dan kalian akan hancur. Dan ini penting untuk ini kita fahami. Ternyata orang itu dinafkahkan hartanya, itu adalah tuntutan syariat, kebaikan. Lah sing gak nafkahkan harta ini pawalit, cawatil gitu ya, pawalit, lakti. Orangnya pelit. Pelit itulah kehancuran. Kenapa kok pelit itu kehancuran? Karena pertama, dia itu tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, hartanya akan menjadi harta yang gak barokah. Hartanya itu menjadi harta yang gak barokah. Gak barokah dalam arti tidak menjadi harta yang baik. Bukankah skala Rasulullah pernah mengatakan tiap pagi itu, setiap hari itu ada 2 malaikat yang datang ke bumi. Satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak hari ini ganti yang lebih bagus. Yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau mengeluarkan di jalan Allah yang wajib. Talafa, kehancuran. Ini kehancuran. Lah efek dunianya, kalau ada orang nggak mau budal jihad, ada orang kaya nggak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka pasukan kaum muslimin akan jadi lemah. Dan pasukan kaum muslimin akan jadi lemah, nanti mudah dikalahkan oleh orang-orang kafir. Nanti negeri Islam dikuasai orang kafir, dan itulah awal kehancuran di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini harus dipahami para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu hidup itu nggak berkutat dengan harta benda yang dia miliki. Sadari, rizki itu tidak bisa dihitung dengan teori matematika. Rizki itu sama sekali nggak bisa dihitung dengan teori matematika. Ini matematika itu 6, nih ono wong duwe 6, kemudian dikasihkan orang 2, tinggal 4. Jadi kalau kemarin 6 itu kira-kira cukup, sekarang tinggal 4, kira-kira nggak cukup. Itu matematika, ilmu eksak. Tapi rezeki itu katokannya adalah masalah barokah. Bisa jadi 6 itu nggak cukup, 4 malah cukup. Karena tatkala 6 itu ya sakit, ya kecelakaan, ya harus bayar ini, harus itu. Akhirnya 6 nggak cukup. Tatkala kemudian 4 dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, juta misalkan gitu ya, dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, anaknya sehat-sehat, nggak pernah ada masalah, ya keluarganya yuk jadi qanaah, sehingga 4 itu terasa cukup, bahkan kadang-kadang lebih, bisa untuk sedekah ini, bisa untuk sedekah ini, bisa untuk berbuat ini, bisa untuk berbuat yang semacam itu. Wallahu a'lam. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Mana berbuat baik itu adalah bin nafaqati wa ghairiha, baik dengan nafkah maupun dengan infak maupun dengan selain infak. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik.
ay yusibuhum, maknanya adalah memberikan balasan kepada mereka. Dan ini salah satu di antara ciri khas kitab ini, karena kitab ini ditulis oleh Imam Suyuti dan Imam Mahali, dan keduanya terpengaruh dengan pemikiran akidah Asy'ariyah, yakni akidah Asy'ariyah. Masalah dalam akidah Asy'ariyah adalah mereka menetapkan sifat Allah itu hanya ada 13. Sifat Allah itu hanya ada 13. Jadi yang kemudian masyhur dengan wujud kita baqa mukhalafatun lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi, yakni qudrat, iradat, ilmun, hayat, gitu sampai 13. Jadi wujud ada, kita kekal dulu, ya. Baqa kekal, mukhalafatul hawaditsi berbeda dengan makhluk, wahdaniyah keesaannya tidak butuh pada apapun. Allah itu mampu berkehendak, yani qudrat, iradah, yani berilmu, hidup, dan macam-macam sampai belakangnya. Lah, kalau kemudian didapati ada Allah mensifati dirinya di luar yang mereka sebutkan, maka itu harus ditakwil, dipindahkan maknanya ke salah satu dari yang ada itu. Akhirnya di sini, innallaha yuhibbu al-muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai. Mereka tidak mengatakan Allah itu mencintai, karena Allah itu tidak mempunyai sifat cinta. Tapi maknanya adalah Allah itu yusibuhum, berkehendak untuk memberikan balasan kepada mereka. Allah itu berhak untuk memberikan balasan kepada mereka. Semacam itulah. Yang ini mentafsirkan cinta dengan memberikan balasan, itu namanya at-tafsiru bil lazim. Menafsirkan dengan konsekuensi. Konsekuensi ini cinta itu adalah mencintai. Konsekuensinya cinta itu memberikan kebaikan, memberikan pahala, dan macam-macam. Kita katakan dari titik itu benar, tapi tetap harus mengatakan salah satu di antara sifatnya Allah adalah yuhibbu. Allah itu nyenangi, Allah itu mencintai, yakni orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itu dalam catatan kaki kitab ini, jadi kitab yang ana pegang ini judulnya Tanwirul Ainain bi Syarhi Tafsiril Jalalain. Jadi kitab ini adalah Tanwirul Ainain, syarah tafsir yakni Jalalain. Yani penulisnya Syekh Abi Suhail Anwar Abdullah Al-Fadfari. Yani Al-Fadfari, beliau mengatakan di syarahnya, qauluhu, ucapannya Suyuti, ayyusibuhu, maknanya adalah Allah memberikan balasan kepada mereka. Tafsirul mahabbah bil isabah, tafsirun bil lazim. Menafsirkan cinta dengan memberikan pahala, itu menafsirkan dengan konsekuensi. Kama huwa mazhabul Asy'ariyah, sebagaimana itu adalah pendapat Asy'ariyah. Amma salaf, adapun para ulama salaf, fayuthbitunal mahabbah lillahi kama taliqu bihi. Jadi mereka menetapkan cinta kepada Allah. Allah itu mencintai, Allah itu punya sifat cinta. Yani sebagaimana itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kaidah pokok laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar, yakni Maha melihat, lagi Maha Samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang mengatakan, kalau gitu Ustaz kenapa kok dibaca? Loh, kalau kitab itu ada salahnya lalu gak dipelajari, gak ada kitab yang gak ada salahnya kecuali Al-Qur'anul Karim. Kecuali Al-Qur'anul Karim sudah merupakan kodrat Allah di muka bumi. Jadi orang itu mesti salah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang masalah ini, kullu bani adam khata'. Semua orang itu mesti banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Kemudian kita lihat orang yang salah. Orang yang salah itu kadang-kadang ngerti itu salah, kemudian dibelok karena dia itu adalah pendapatnya, kelompoknya, dan dia kepingin dapat pengikut dengan itu, maka dia al-bidah. Tapi bisa jadi orang yang salah adalah orang yang niatnya benar, secara umum benar, kemudian ada 1-2 kesalahan, maka itu
yakni kesalahannya terleburkan dengan kebaikannya. Dan itulah yang terjadi pada Ibnu Hajar, pada Nawawi, pada Baihaqi, pada Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, pada yakni Al-Imam Subki, dan pada ulama-ulama yang lainnya insyaallah subhanahu wa taala. Suyuti dalam ini masalah Suyuti dan As-Sakhawi dan yang lainnya. Nah, taib innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah subhanahu wa taala melanjutkan, ayatnya ini panjang tapi nggak apa-apa kita baca cepat. Berkaitan dengan fikih haji. Ini mempelajari fikih haji itu biasanya ruwet gitu ya. Kecuali orang budal haji, tuntunan ibadah haji begini semacam. Tapi kita baca ayatnya. Ini kita kasih catatan kaki sedikit aja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji, sempurnakanlah haji, wal umrata dan umrah lillah. Hanya untuk Allah semata. Bismillah. Maknanya kata Suyuti rahimahullah, adduhuma, tunaikan keduanya, bihukukihima, dengan menunaikan dengan semua hak-hak haji, hak-hak umrah. Itu maknanya menyempurnakan. Tunaikan secara sempurna. Jangan menunaikan haji itu sampai kelewatan rukune, kelewatan syaratnya. Nanti menyebabkan hajinya itu nggak sah. Ini hajinya itu tidak sah. Lah, hajinya itu mestinya itu lillah, hanya untuk Allah semata, jangan untuk yang lain. Hanya untuk yang lain jangan. Hajinya itu lillah. Tidak untuk meningkatkan status sosial. Tidak untuk ini, tidak untuk itu, tapi lillahi azza wa jalla. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Fa in uhsirtum, dan jika kalian itu tertahan, ay muni'atum, tertahan, an itmamiha, tidak bisa menyempurnakan ibadah haji atau umrah, bi'aduwin, karena ada musuh yang menghalangi perjalanan dari miqat sampai Makkah. Jadi budal toko Madinah misalnya, atau budal toko Yalamlam, atau budal toko Juhfa, atau budal dari mana lah, sudah dalam kondisi pakaian ihram, sudah talbiyah, sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan. Lalu tiba-tiba gak bisa terus, tertahan musuh, sakit, atau apalah yang menyebabkan dia tidak bisa meneruskan prosesi ibadah haji, tidak bisa meneruskan ibadah umrah lanjut. Kalau memang semacam itu, maka fa'in muni'usirtum, ay muni'atum, kalian tertahan, an itmamihima, dari menyempurnakan ibadah haji, ibadah umrah, bi'aduin, karena ada musuh atau yang lainnya, sakit maupun yang lainnya, famastaisara, ay tayassara, yang mudah kalian dapatkan, minal hadi, dari binatang sembelihan hadiyu, alaikum, atas kalian, wa huwa syah, dan itu adalah seekor kambing. Dan itu adalah seekor kambing. Nah, jadi kalau tertahan, nggak bisa lanjut, padahal sudah kadung ihram, sudah kadung niat, maka hendaknya membayar hadiyu, membayar dam, menunjukkan bahwasanya dia menghentikan hajinya sekarang, dan membayar denda, membayar dam. Damnya itu yani adalah membayar denda. Damnya itu adalah menyembelih syah, seekor kambing. Seekor kambing atau sepertujuh sapi atau sepertujuh onta, mengikuti hukum udhiyah. Nek kambing itu untuk 1 orang, nek sapi untuk 7 orang, nek onta juga untuk 7 orang. Wa huwa syatun, dan itu adalah syah, seekor kambing. Wala tahliqu ru'usakum, dan janganlah kalian itu mencukur gundul rambut-rambut kalian. Halak itu bukan potong ya. Halak itu cukur. Kalian itu jangan cukur rambut kalian.
Ai la tatahallalu, kalian itu jangan tahallul dulu. Jadi kalian itu jangan tahallul, karena tahallul bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, memotong mencukur gundul rambut. Yang satu bermakna kalian itu jangan wala tahliku ru'usakum, jangan kalian dipotong. Potong jangan menyukur gundul, mendekkan. Jadi mendekkan itu juga sebagai bentuk dari tahallul. Ai la tatahallalu, jangan kalian itu tahallul dulu. Hatta yablughal hadyu al-madhkur, sampai binatang hadyu yang disebutkan tadi itu sampai mahillahu, yani tempatnya. Tempat apa itu? Haitsu yahillu dzabhuhu, di mana tempat itu bisa untuk menyembelih binatang tersebut. Dan itu adalah huwa makanul ihsar inda Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya disembelihnya itu adalah di tempat ihsar, di tempat yang di situ, di dekat situ yang itu ada pemukiman dan penduduk dan yang lainnya. Nah, kalau fayadbahu fihi biniyati tahallul wa yufarriqu ala masakinihi wa yahlik wa bihi yahsul tahallul. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, disembelih di situ dengan niat tahallul, lalu membagi-baginya kepada orang-orang miskin, lalu dia itu mencukur gundul rambutnya. Wa bihi tahsul at-tahallul, dengan itu maka tahallul itu bisa didapatkan, bisa dilaksanakan. Wallahu a'lam. Tapi makanya salah satu di antara syaratnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu budal kaji kemudian sudah ihram dan ada kemungkinan kekhawatiran dia nggak bisa lanjut, ya mungkin karena awake greges, ya mungkin karena kondisi jalanan kayak nggak aman, atau mungkin ini atau mungkin itu, maka dalam kondisi semacam itu sudah mungkin ini mungkin itu dan macam-macamnya, dalam kondisi itu, maka yang semacam itu menjadi disyariatkan untuk membaca syarat. Ini membaca syarat. Apa itu membaca syarat? Dia itu setelah mengatakan labbaik Allahumma hajjan atau mengatakan labbaik Allahumma umratan, maka dia itu membaca yani Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat aku tahallul nanti di mana engkau menahan diriku. Yani baik menahannya itu masih di perjalanan di luar kota maupun menahannya itu masih sudah berada masuk dalam kota. Wallahu a'lam bi-shawab. Nah, hatta yani hatta yablughal hadyu al-madhkur mahillahu. Masalah tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian itu yang sedang sakit, au bihi adza, atau ada yang datang ganggu, kata datang ganggu, mirrasihi, di kepalanya ada yang gangguan di kepalanya. Gangguan di kepalanya itu kakumalin, kayak apa itu jenenge, kutu, ini kayak kutu. Wasuda'in, atau sakit kepala gitu, pengennya tidur, atau kumal, kutu, ini kutu. Fahalaka fil ihram, lalu dia itu mencukur rambutnya tatkala ihram. Fafidiyatun alaihi min siyamin, dia itu harus bayar puasa, fidyah. Alaihi min siyamin, daripada puasa dia, salasata ayyam, selama tiga hari. Dia lakukan puasa selama 3 hari. Jadi bisala au sedaqatin, atau sedekah dia gak mau, itu ya berarti sedekah. Sedekah bisala sati asa, dengan 3 sa' min ghalibi qutil balad, dengan 3 sa' dari kebiasaan makanan pokok daerah tersebut. Kebiasaan dari makanan pokok daerah ini daerah tersebut. Nah, taib ala sittati masakin, kepada orang-orang miskin, berarti
berarti satu orang miskinnya itu setengah sok. Setengah sok itu ya kira-kira 2,1 kilo atau lebih. Nah, para yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Qal bi thalathati asu' min ghalibi qutil balad ala sittati masakin, kepada 6 orang miskin. Au nusuk atau nusuk. Jadi dzabhu syah, makna nusuk di sini adalah menyembelih seekor kambing. Wa au litakhyir, dan au di sini artinya adalah untuk takhir, untuk pilihan. Bisa milih ini, bisa jadi milih itu. Wa ulhiqa bihi man halaka min ghairi udhrin, lalu dimasukkan dalam hukum ini orang yang mencukur tanpa uzur. Li'annahu aula bil kafarah, maka dia lebih berhak untuk bayar kafarah. Wa kadza man istamta'a bi ghairil haq, barang siapa yang nang sebel bi ghairil haq, tanpa harus mencukur, katib, kayak memakai wewangian, walubs, memakai pakaian, macam-macam itu. Mana tadi? Jadi katib, walubs, pakaian, pakai wewangian, li udhran, karena uzur, au ghairihi, maupun yang lainnya. Taib, wa idza amintum, dan apabila kalian itu sudah merasa aman, al-aduwa minal adu, dari musuh. Bi an dhahaba aw lam yakun, dengan musuhnya itu sudah pergi atau belum. Yani faman tamatta'a bil umrati, barang siapa yang tamatta'a itu istamta'a, menyenangkan diri, bil umrati, dengan umrah, ay bisababi faraghihi minha bimahdhuratil ihram, dengan sebab dia selesai dari larangan-larangan ihram. Jadi para sahabat sekalian, haji itu ada 3 cara. 3 cara. Taib, nah, 1 hajinya itu namanya tamattu. Yang kedua namanya qiran. Yang ketiga namanya yani ifrat. Tamattu itu orang berangkat haji, menunaikan ibadah haji, yani menunaikan ibadah umrah di musim-musim haji. Sekali perjalanan itu ya dapat umrah, dapat haji. Lah, yang semacam itu namanya haji tamattu. Kenapa haji tamattu? Setelah dia itu menjalankan umrah, terus sudah bajunya dilepas, kemudian nunggu sampai tanggal pemberangkatan. Ini sampai tanggal pemberangkatan. Wallahu a'lam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, qiran itu haji sama umrahnya digandeng jadi satu. Ini jelas mana ini mana itu, tapi kemudian dipisahkan. Yang ketiga, jadi adalah pertama tadi, yang kedua yang kita katakan tadi semacam itu tamattu, namanya qiran itu diniati bareng, yang tamattu pun selesai, yang ini pun selesai, jadi bukan barengan antara haji sama umrahnya. Yang ketiga ifrat itu haji tok, budal itu haji tok, nggak pakai umrah. Taib, qal bi an dhahab aw lam yakun, atau belum. Faman tamatta'a, barang siapa yang tamattu itu tadi, yani maka famastaisara minal hadi, maka hendaknya dia itu membayar hadiyu alaih, kepadanya. Wa huwa syatun, dan itu maknanya adalah menyembelih seekor unta, seekor kambing. Yadbahuha ba'dal ihram, dia sembelih setelah ihram. Wal afdal yaumun nahar, yang utama adalah pada hari nahar. Faman lam yajid, yang paling utama adalah pada hari nahar, yaitu melakukan hal tersebut.
Faman lam yajid al-hadiya li faqdihi aw faqdi thamani, barang siapa tidak menemukan hadiyu karena barangnya enggak ada atau harganya hilang. Ya fasyamu, maka dia itu boleh berpuasa, fa alaihi siyam, maka hendaknya dia berpuasa thalathati ayyam, 3 hari 3 malam. Fil hajj, pada waktu haji. Ai fi halil ihram bihi, tatkala kala sudah ihram. Fa yajibu hina idzin an yahruma qabla as-sabi' min dzulhijjah, belum ihram sebelum hari ke-7 pada bulan Dzulhijjah. Wal afdal qabla as-sadis, yang utama lagi adalah sebelum yang ke-6. Likarahati shaum yaumi Arafah, karena dibencinya puasa pada hari Arafah. Wala yajuzu shaumuha ayyam at-tasyriq ala asahi qauli Syafi'i, dan tidak boleh untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik sebagaimana pendapat yang lebih sahih dalam pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan segala kondisi yang ada. Nah, wakila, dan dikatakan idza faraghatum, apabila kalian itu sudah selesai min a'mal hajj, dari amal haji, wa fihi iltifatun anil ghibah, ini adalah pembahasan dari lafaz hibah. Wallahu alam bi as-shawab. Jadi gitu. Jadi qabla al-afdal yaumun nahar. Jadi kalau memang tamattu, maka dia itu harus melakukan penyembelihan. Tamattu sama qiran. Yang enggak itu adalah yang ifrad. Kenapa? Ya karena berangkat manasiknya cuma dapat 1 haji tok. Jadi padahal yani bisa yang lainnya, yang qiran maupun yang tamattu itu dapat 2. Nah, taib. Faman lam yajid, barang siapa yang enggak mendapatkan, maka puasa 3 hari pada waktu masih haji. Makanya kata Imam Suyuti tadi, kalau bisa wajib jadi untuk berangkat sebelum tanggal 7, jadi atau belum tanggal 6, jadi untuk mengkarenakan hal yang semacam itu, berangkat agar nanti tidak terjadi hal yang semacam tadi. Fa yajibu hina idzan an yahrum qabla sabi, maka dia wajib untuk ihram sebelum tanggal yang ke-7 min dzulhijjah, dari dzulhijjah. Wal afdal qabla sadis, yang bagus lagi adalah sebelum yang ke-6. Likarahati yaumi shaumi yaumi Arafah, karena bencinya puasa pada jadi hari Arafah. Wala yajuzu shaumuha ayyam tasyrik, enggak boleh puasa pada hari-hari tasyrik. Wakila, dan dikatakan idza faragtu min amalil hajj wa fihi iltifatun al ghaib, apabila kalian itu sudah selesai dalam melakukan ibadah haji, dan itu adalah bentuk pengalihan dari bentuk lafaz ghibah. Ghibah itu yang bentuk orang ketiga, dhamir. Asyaratun tilka asyaratun kamila, itu 10 yang sempurna. Jadi 3 dilakukan kan, yang 6 itu kan geser, dan yang lainnya dan itu adalah 10 hari yang sempurna tatkala melakukan pembayaran yang semacam itu. Zalika, yang demikian itu al-hukmul madhkur fi wujubil hadyi awsiya al-hadi awsam, hukum yang disebutkan tentang wajibnya hadiyu atau puasa ala man tamatta, pada orang yang tamattu, yani liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, bagi orang yang kan itu masjidil haram, orang yang tamattu itu kan pada masjidil haram. Bi allam yakunu min dun marhalataini minal haram inda Syafi'i, yani dengan mereka tidak berada pada 2 marhalah, dan itu adalah syarat dianggap safar dalam fikih Syafi'iyah. Syarul walam istautin, ini kalau in kana mana tadi, yani bi allam yakunu tuna marhalatan, mereka itu 2 marhalah dari haram menurut Imam Syafi'i. Fa in kana la fala budda alaihi, apabila harus fala siyama wa in tamatta, tidak puasa meskipun tamattu. Wa fi dzikril ahl fi isyar bi istiratil istita', kan sebagai persyaratan wajibnya istitan. Falau aqama qabla asyuril hajj, seandainya dia itu datang sebelum hari-hari haji, walam yastautin, dan tidak mengambilnya sebagai watan, sebagai itu, yani wa tamatta'a, dan dia itu tamattu, fa alaihi dzalik, maka dia harus melakukan hal tersebut. Wa huwa ahadu wajhain inda Syafi'i, dan itu adalah salah satu di antara 2 pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wasanya pendapat yang kedua, yani pendapat yang kedua itu adalah la wal ahl al kinayah an nafs, tidak demi Allah yang kan itu, dan
Wallahu alam. Nah, wa ulhiqa bit tamattu'i bil mutamatti'i fi ma dzukira bis sunnah. Dan yang kan dalam tamattu itu yang disebutkan dalam as-sunnah. Al-qarun, dan dia adalah qarun, wa huwa man al-qarin, dan qarin adalah yang mengihramkan bi suatu umrah ma'an, berbarengan di umrah wal hajj bareng dia. Wal hajj ma'an aw yadkhulul hajj 'alaiha qabla tawaf, atau masukkan haji sebelum tawaf. Nah, yani wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fima ya'murukum wa yanhaakum anhu, karena yang diperintahkan atau kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadi maha berat yani iqabnya. Ini semua ya berkaitan dengan fikih haji ya. Ya memang fikih haji perincian dan detailnya itu dikembalikan kepada kajian-kajian yang berkaitan dengan kajian fikih haji secara lengkap. Karena ini satu ayat yang berkaitan dengan satu peristiwa yang harus kita pelajari makna yang terkandung padanya. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang ke-197 dari surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.